Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami, penjaga dan pemelihara kehidupan kami siang dan malam. Dan saat ini kami sudah menikmati satu hari dalam berkarya. Tubuh kami lelah, hidup kami butuh lawatan Tuhan. Melalui doa dan firman, kami percaya hidup kami dilawat dan dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus, teruslah terangi hati kami hingga pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan dengarkan makin menerangi kehidupan dan mengokohkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan malam ini diberi judul Mengakhiri Pertengkaran. Diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dari mana kedatangannya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan kedatangannya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari mana kedatangannya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Di antara orang-orang Kristen, di antara sama manusia. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 131. Memang saudara harus hidup bersama dalam kasih dan keselarasan. Namun nyatanya seringkali tidak demikian. Justru yang dipertontonkan ialah pertengkaran, permusuhan, bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan. Dalam Alkitab kita teringat kembali bagaimana Lot bertengkar dengan pamannya Abraham. Absalom berperang dengan ayahnya Daud. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pernah memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Jika kita meneliti jemaat pertama, kita akan menemukan perselisihan paham. Jemaat di Korintus bersaing satu dengan yang lain di dalam pertemuan-pertemuan umum dan bahkan saling menuntut di muka pengadilan. Pertama Korintus pasal 6 ayat 1-8. Orang-orang percaya di Galatia saling menggigit dan saling menelan. Galatia 5 ayat 15. Dan karena itulah Rasul Paulus harus menasihati jemaat di Efesus untuk memelihara kesatuan roh. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 4. Dan bahkan jemaat yang dikasihinya di Filipi juga memiliki persoalan-persoalan yang mengarah kepada perpecahan dan permusuhan bahkan pertengkaran. Bisa dikatakan bahwa alangkah malangnya orang-orang kudus yang saling berselisih. Pemimpin melawan pemimpin, jemaat melawan jemaat, persekutuan melawan persekutuan. Dan dunia akan tertawa ketika melihat hal itu dipertontonkan dengan anak-anak Tuhan. Dunia akan berkata, lihatlah bagaimana mereka saling membenci. Saudara, kaitan dengan itulah, maka tidak heran jika Yesus berdoa kepada murid-muridnya, berdoa kepada gerejanya, supaya semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku, dan aku dalam Engkau, supaya mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Saudara, kembali, mengapa kita saling berkelahi? Kita berasal dari satu keluarga yang sama. Kita percaya kepada juru selamat yang sama.
kita didiami oleh Roh Kudus yang sama, namun kita saling berkelahi. Itu yang sering terjadi, kita saksikan di kehidupan nyata. Yakobus mengingatkan kepada kita, jemaat sebagai satu keluarga baru, sebagai satu keluarga Allah, sebagai satu jemaat yang saling mengasihi dan terus menerima satu sama lain apa adanya. Inilah yang membuat hidup dalam harmoni, komunitas yang baru, komunitas yang saling mengasihi dan mendukung serta saling menerima satu sama yang lainnya di dalam kepelbagaian, dalam perbedaan, tetapi satu dalam tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk pengajaran dari firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan dan kami dikuatkan untuk bisa menjalani kehidupan, menjauhi permusuhan, dan memperjuangkan sebuah kehidupan yang harmoni. Dalam firman Tuhan yang kami dengarkan, benar-benar tinggal dalam hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk apa yang sudah kami kerjakan hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh membawa kepada sesuatu yang berguna bagi kehidupan yang lebih luas. Kami pastilah lelah hari ini bekerja, tapi kami yakin dalam Tuhan tubuh kami tetap segar. Dan lewat firman dan doa saat ini, pikiran kami kembali diterangi, dan hati kami boleh terus mengabdi kepada Engkau. Malam ini kami teringat kepada saudara kami, orang tua kami, anak-anak dan cucu kami, sebagai satu persekutuan anggota keluarga Allah. Dan sebagai satu anggota keluarga, ada kami yang jauh dari sanak saudara, orang tua, anak-anak dan cucu, di berbagai tempat, di dalam dan di luar negeri. Topanglah, kuatkan iman kami dalam segala keadaan. Dan bila malam ini kami menikmati istirahat yang dari Tuhan, hingga besok kami boleh bangun, dapat kembali berjalan menuruti jejak-jejak-Mu, dan kiranya Engkau dan lewat firman-Mu menerangi seluruh jalan kami menuju kepada karya misi Allah. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan berkenanlah kiranya memberikan berkat-Mu kepada kami. Dan karena itu Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.